Dan besok Metro TV akan menyiarkan secara langsung pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat malam penganugerahan KPI 2019. Saya penasaran siapa yang akan menang, Sar. Makanya pas banget nih biar kalau kamu penasaran karena sudah hadir bersama kami di studio Bapak Mulyo Hadi Purnomo, Wakil Ketua KPU Pusat. Selamat pagi, Pak Mulyo. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih juga buat Metro TV yang sudah support. Kita kan mulai yang pertama ya Pak ya. Banyak orang yang masih bertanya, termasuk saya, ini penghargaan KPI yang keberapa sih Pak sebenarnya? Ke-14. Jadi tahun yang ke-14 tahun ini. kami menyelenggarakan dan memberikan anugerah KPI ini. Gitu. Temanya untuk tahun ini? Digitalisasi untuk negeri. Nah, Maknanya apa? Kami mau seiring dengan apa yang sebetulnya dikehendaki oleh pemerintah, karena pemerintah sekarang lagi ingin betul mendigitalkan seluruh aspek kehidupan yang ada di bangsa ini. Dan kita tampaknya kalau bicara dalam skup yang lebih sempit dalam dunia penyiaran, kita ini sebetulnya sangat tertinggal. Sangat tertinggal? Sangat tertinggal. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara saja. Oh ya? Jadi tinggal hanya ada Timor Leste dan Indonesia yang belum menerapkan. Terakhir kemarin ada Malaysia di bulan Oktober. Iya. Nah, kita sebetulnya yang potensinya sangat luar biasa, ini kenapa kemudian justru tertinggal? Tertinggalnya seperti apa nih Pak kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara? Ya, artinya bahwa penyiaran digital ini sekarang sangat diperlukan. Iya. Untuk satu memang ada dividen frekuensi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan teknologi informasi yang lain. Yang kedua, kami sebetulnya dengan digitalisasi itu nanti kita bisa mendapatkan alternatif. Salah satunya yang sudah bicara dengan KPI itu adalah misalnya survei rating. Bisa dipakai dengan set-top box, diselipkan SIM card, sehingga kemudian yang selama ini problem utama adalah persoalan survei. Itu mudah-mudahan bisa teratasi dengan ini. Oke, walaupun memang masih terkendala ya infrastruktur, kita bicara infrastruktur kan. Iya, tapi kualitas konten enggak dong Pak. Kualitas sebetulnya konten kita bagus kan? Karena infrastruktur sudah tidak ada persoalan dan sudah uji coba dilakukan oleh televisi-televisi yang sekarang ini ada. Termasuk juga yang sudah diberlakukan secara resmi itu di daerah perbatasan. Yang belum adalah komitmen dari lembaga penyiaran untuk kami siap dan seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu, bicara tentang digital itu sebetulnya kan bicara mengatasi problem blank spot yang selama ini ada di beberapa wilayah. Oke, tapi kalau dari kualitas konten yang dinilai oleh KPI, bagaimana kualitas konten kita dengan penganugerahan ini? Ya, mudah-mudahan kan dengan adanya penganugerahan ini memberikan memberikan apresiasi agar kemudian program siaran terus bisa dikembangkan pada kualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya bicara tentang yang disukai, tetapi juga punya nilai kualitas. Kalau kita bicara nilai kualitas itu seperti yang disebutkan dalam undang-undang kan setidaknya memberikan nilai edukasi, memberikan nilai informasi, memberikan nilai perekat dan kontrol sosial, memberikan nilai budaya, di samping memberikan nilai hiburan yang menyehatkan bagi masyarakat. Oke, untuk tahun ini Pak, ada berapa tayangan atau yang disubmit dari stasiun televisi? Ada 316. Dari seluruh stasiun televisi dan radio? Dari seluruh stasiun televisi. Sebetulnya di setiap kategori itu kami hanya membolehkan lembaga penyiaran mengirimkan satu. Tapi kayaknya ada keinginan yang ini juga bagus, yang ini juga. Jadi ada semangatnya berlebih ya Pak ya. Jadi ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Jadi kami terima dan kemudian kami seleksi. Ada seleksi awal yang dilakukan oleh teman-teman tenaga ahli. Di screening awal dilihat apakah program ini punya potensi pelanggaran atau tidak. Kami lihat riwayat sanksinya seperti apa. Ini pemenuhan kriteria terlebih dahulu ya? Iya. Baru kemudian kami pilih dari misalnya ada lembaga penyiaran yang mengirimkan lebih dari satu untuk kategori, rekomendasi dari teman-teman tim awal, seleksi awal itu yang kemudian masuk ke kami. Dikonfirmasi ke lembaga penyiaran, setuju nggak? Kalau nggak setuju boleh diganti pada materi yang lain yang sudah dikirimkan kepada kami. Tapi untuk penilaian sendiri seperti apa? Saya penasaran, karena kan kalau kita lihat tayangan televisi atau tayangan manapun nih Pak, ini rata-rata subjektivitas masyarakat juga atau penontonnya. Tapi apakah mungkin ini sejalan dengan selera masyarakat misalnya? Kalau soal selera tampaknya mungkin ada beberapa sih program yang sebetulnya masyarakat, respon masyarakat atau antusiasme masyarakat terhadap program itu bagus. Iya, tapi ada beberapa yang lain. Kami hari-hari ini sedang diserbu oleh netizen karena mendukung pada beberapa program yang menurut mereka itu mereka sukai.
disukai oleh netizen. Iya. Tapi kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Baru siang nanti itu tim juri untuk kemudian memberikan keputusan. Oh, jadi sekarang belum ditentukan pemenangnya sampai sekarang bahkan belum ada. Saya sendiri pun belum, kecuali untuk kategori yang saya termasuk ada di dalam. Iya. Oke, kategori apa saja Pak? Nanti bocorannya setelah jadi komersial ya. Nanti ya, kami harus jadi sini, tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Nah, langsung saja kita tanyakan Pak Mulyo tadi hampir keceplosan tuh bocorannya pemenangnya siapa Pak? Termasuk kategori yang Bapak juri deh. Iya. Nafas dulu. Kalau saya sih, saya kan menilai di sinetron dan Iya. FTV. Iya. Gitu ya, jadi mungkin publik juga sudah banyak tahu mana yang kemudian digemari, dan kebetulan secara kualitas itu ada dan sudah banyak didiskusikan oleh masyarakat juga, terutama dalam hubungannya dengan nilai yang disampaikan kepada masyarakat gitu. Terus kemudian juga penyutradaraan, keaktoran dan semuanya, karena untuk juri yang ini itu tidak sembarangan, kami yang lain juga tidak sembarangan. Jurinya ada siapa saja Pak? Yang bersama saya itu ada Nurman Hakim, beliau kan sutradara, termasuk juga dosen IKJ. Lalu kemudian ada Benny Benkei itu wartawan budaya, kritikus film, termasuk juga kemarin ikut sebagai juri untuk film-film yang akan dikirimkan ke Oscar. Oke. Jadi kredibilitas beliau-beliau ini saya akui. Jadi standarnya tinggi seperti itu ya Pak ya? Iya, Pastikan standarnya tinggi kan? tinggi. Sebetulnya juga ngeluh, aduh kok sinetron kita begini. Nah itulah makanya kalau saya sih bicara di luar gitu, memang perlu ada peran pemerintah dalam hubungannya untuk menumbuhkan industri kreatif. Iya. Apalagi kita sekarang ada persoalan pada radikalisme, persoalan pada nasionalisme harus disuarakan di industri kreatif, di ruang-ruang kreatif itu. Iya. Jadi menurut saya perlu ada perhatian pemerintah untuk bisa masuk ke situ agar kualitasnya meningkat, agar pesan dan nilainya kemudian menjadi Cuman ini sudah coba dijawab dengan anugerah KPI Pak, karena kategorinya kalau saya baca kan ada program peduli disabilitas, program peduli perempuan, iya, anak, dan program perbatasan. betul. Ya, nah kan ini coba dijawab kan untuk kemudian mengakomodir mereka-mereka yang telah berbuat atau mendedikasikan programnya untuk hal seperti itu. Iya, tapi kemudian itu spesifik ya. Kalau kita bicara dalam skop yang lebih besar, bicara tentang bangsa dan negara ini, rasanya ada sesuatu yang lebih perlu untuk kemudian digelorakan lebih kuat. Berhubungan besok ada Pak Joni kan, Menkominfo. Betul. Oh, sekalian saja Pak bilang Pak pas besok ya kalau gitu ya. Disuarakan langsung. Oh gitu ya. Itu sebenarnya bocoran-bocoran nih buat Bang Joni. Bang Joni besok mau diajak ngomong sama KPI. Saya percaya melalui Metro pejabat-pejabat yang ada di negara ini juga menonton ini. Jadi ini masukan yang disampaikan oleh KPI dan mudah-mudahan itu akan semakin meningkatkan. Tapi menurut Bapak sendiri ini bagaimana untuk menjawab tantangan atau misalkan seperti yang Bapak katakan tadi, benar-benar menciptakan sebuah tayangan yang edukatif dan juga berbobot untuk masyarakat, karena baik juga produser-produser ini justru menjawab keinginan pasar yang belum tentu sesuai nih. Biasanya apa yang heboh itu yang disukai, bukan yang edukatif. Nah kan gitu ya. Bukan yang heboh, gitu, yang disanksi oleh KPI itu justru yang disukai. Itu kan problemnya di situ. Ya, bagaimana kan, itu Pak? Dilema itu kan. Jadi semakin ratingnya bagus, tapi sanksi yang diberikan dari KPI itu juga tinggi. Nah, itu bagaimana Pak? Berarti ada sesuatu yang mungkin harus dilakukan oleh KPI berkaitan dengan literasi media. Sesuatu itu apa? Kok bisa dikasih? Iya, disampaikan bahwa sebetulnya program televisi itu dikonstruksi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk juga untuk kepentingan komersial. Itu yang mereka harus sadari betul. Kemudian yang kedua, kalau kita hanya bicara tentang suka dan tidak suka, hari ini saya nonton televisi lalu kemudian saya bisa tertawa bahagia, tapi apakah ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari tayangan yang kita sudah tonton itu untuk kehidupan kita? Itu yang saya rasa belum. Terus kemudian yang lain juga, kita sepertinya kalaupun misalnya kita mendapatkan sesuatu yang buruk, kita tidak sampaikan kepada publik yang lain. Jangan nonton itu banyak, misalnya ada banyak adegan perkelahian yang kadang-kadang dari konstruksi cerita itu nggak masuk akal. Jadi sebetulnya hanya ingin menunjukkan ini film action, ini sinetron action. Tapi gitu disangsi nggak Pak KPI?
Ya kalau ceritanya saya kalau nggak bisa sudah ya. pada bagian itu kami juga harus sampaikan bahwa Iya. ya memang sekarang trennya lebih action gitu, tapi Iya. cara pengambilan gambar itu yang bagaimana yang aman Iya. kami sampaikan kepada Ya, mereka. masyarakat juga harus Tapi berpikir juga ya. jangan kemudian dari awal sampai akhir isinya orang berantem, lebih baik nonton tinju kan. Iya, Atau enggak besok nonton penganugerahan KPI buat melihat nih show mana aja yang memang sudah dikurasi oleh KPI kan. Iya, Karena ini kurasi kan tidak melibatkan publik ya Pak, jadi bukan voting Tidak, kan, tidak. ini pure seleksi. Dan Berarti berdasarkan memang seleksi. kualitas ya. Berarti Jadi kualitas KPI ya. dan juri yang sudah dibentuk oleh KPI, betul-betul dari sisi kualitas. Gitu. Oke, Besok pukul 19.30. 19.30 waktu Jadi harus Indonesia bagian nonton. Barat akan live di Metro TV. Yes. Banyak sekali pembaca nomini ya, yang juga akan hadir, termasuk dari bocoran-bocorannya besok aja Pak ya, kalau kita jangan sekarang ya. Yang penting ada Nanti juga pada isi seru. acaranya juga kan Sesuatu besok. mudah-mudahan bisa direalisasikan dan kami yakin Metro bisa merealisasikan itu. Amin. Ada sesuatu yang sangat spesial. Apa? Apa itu? Pembaca nominenya bukan orang sembarangan. Oh, banyak loh nominnya 16 kategori dibaca. Ada beberapa yang sangat spesial, yang lain sih spesial, tapi amat sangat spesial kalau kemudian besok bisa terrealisir bahwa misalnya seorang menteri membacakan nominnya kan sesuatu yang Betul. milenial banget gitu loh. Oh, jadi menterinya milenial. Milenial. Sarah. Oh, kita oke, bicara itu bocorannya milenial. pemirsa. Tetapi untuk pastinya besok, Betul. ya kan? Terima kasih, Terima Pak kasih Mulyo. Bapak sudah Terima hadir kasih. sama kami di Indonesia. Kita akan bertemu besok ya Pak ya. Besok malam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Metro TV Anugerah KPI 2019 hari Rabu esok.